Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul puzzle. Puzzle berasal dari bahasa Inggris yang berarti teka-teki atau bongkar pasang. Media puzzle merupakan media sederhana yang dimainkan dengan cara bongkar pasang. Permainan puzzle ditujukan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Pada permainan yang satu ini, kita dilatih untuk mengasah otak dalam mengingat. Hampir semua tantangan di sini menyangkut masalah logika. Karena pada umumnya, sebelum dibongkar, kita sudah mengetahui gambar apa yang harus disusun kembali setelah setiap kepingan diacak. Bermain puzzle juga menuntut kita untuk lebih sabar dan mau berlatih untuk dapat berproses agar mencapai satu tujuan, yaitu membuat gambar menjadi utuh dan indah untuk dilihat. Semahal serta sebagus apapun gambar yang ada pada puzzle tersebut, jika kurang atau hilang satu bagian atau satu potongan saja, maka permainan puzzle tersebut dapat dikatakan menjadi gagal karena tidak menjadi karya yang utuh, tidak akan pernah bisa jadi, tidak akan pernah bisa selesai. Demikian juga sebenarnya dengan keadaan kita sebagai manusia. Permainan puzzle dapat menjadi analogi yang dapat kita gunakan bagi kehidupan manusia. Layaknya puzzle, manusia hari ini banyak sekali mencari potongan-potongan dalam hidupnya agar dapat dibilang menjadi manusia seutuhnya. Seperti mencari kekayaan, jabatan, serta popularitas. Jika tidak mendapatkan semua itu, banyak orang merasa belum menjadi manusia secara utuh dan lengkap. Sebenarnya tidak salah akan ketiga hal itu. Yang menjadi masalah jika semuanya itu menjadi tujuan dan mengabaikan keberadaan Tuhan. Saya ulang, yang menjadi masalah jika semuanya itu menjadi tujuan dan mengabaikan keberadaan Tuhan. Karena pada dasarnya, Tuhan merancang manusia dengan ruang kosong dalam hatinya yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan saja. Jadi seperti sebuah gambar puzzle yang utuh, sebenarnya ada satu bagian, satu potongan yang tidak dapat digantikan oleh apapun atau siapapun juga kecuali Tuhan. Nah, sayang ini tidak banyak yang menyadari, saudara. Jadi agar kita menjadi manusia yang utuh, kita harus mengisi satu ruang kosong itu dengan cara memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena jika kita menjadi orang terkaya sekalipun, terkenal, memiliki jabatan tertinggi sekalipun di dunia ini, jika tanpa Tuhan, semua merupakan sebuah kesia-siaan. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang mengisi kekosongan hatinya, sama dengan puzzle yang tidak terselesaikan atau dapat dikatakan gagal. Terkait akan hal itu, sang pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mazmur 42 ayat 2.
Ini menggambarkan bahwa sebagai makhluk ciptaannya, kita harus memiliki kerinduan akan Tuhan. Itu suatu kemutlakan yang tidak bisa ditawar lagi. Jiwa kita harus memiliki kehausan akan Dia. Karena Dialah, Tuhanlah yang bisa memberikan kelegaan yang sejati bagi hidup kita. Ketika kita memenuhi bejana hati kita dengan banyak hal selain Tuhan, kita tidak akan pernah merasa puas. Sebaliknya, justru merasa semakin kurang dan menginginkan yang lebih lagi. Ini kan aneh, saudara. Tetapi itulah kenyataannya. Dan saya percaya di antara saudara, kalau jujur, pasti ada yang pernah atau sedang mengalami akan hal ini. Itulah sejatinya yang saya maksudkan dengan kekosongan hati. Satu puzzle yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun juga, kecuali oleh Allah sendiri. Jadi mari saudara, kita sadar kalau saat ini saudara merasa hidup kok seperti ini terus. Saudara merasa semua sepertinya sia-sia. Sementara saudara tidak kekurangan suatu apapun, khususnya dalam hal materi ya. Nah, itu berarti saudara memiliki tujuan hidup yang salah. Saudara sedang membutuhkan Tuhan untuk mengisi kekosongan hati saudara. Maka, mulailah miliki kehausan akan Dia. Carilah Dia dengan segenap hati dan jiwa saudara. Bangun keintiman dengan Dia melalui perenungan akan firman Tuhan, doa, penyembahan, dan saat teduh. Dan yang tak kalah pentingnya, berusahalah untuk tidak terikat oleh apapun dan siapapun juga. Percayalah, saudara akan beroleh kelegaan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, selesaikan potongan hidup saudara, selesaikan puzzle hidup saudara, dan carilah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.